Welcome to Nesta Podcast. Oke, apa kabar Gar? Baik. Coba dulu. Gimana tadi di jalan? Alhamdulillah sih Dep. Tadi agak cuacanya memang agak badai ya. Dan ya minggu-minggu ini memang cuacanya memang lagi musim hujan juga Ya, ya. lagi musim hujan. Capek banget Gar. Ya, tadi juga udah kita udah ngerekam juga, cuman ada kendala ya udah nggak apa-apa lah kita Oke. ulang. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah Dep. Oke. Gimana kita kan sekarang mau membahas tentang berbagi pengalaman kerja lah istilahnya buat usia muda itu pentingnya itu apa sih? Iya. Apa aja sih Pentingnya pengalaman kerja di usia muda itu ya. Iya, mulai dari kamu dulu mungkin Dep. Ya kalau aku ya Gar, ya mulai dari aku pengalaman kerja di usia muda itu berawal dari mungkin dari sosok seorang ibu mama gitu ya. Oh, iya. Mama itu dari kecil aku disuruh aku ngeliat mama Ya. suka jualan gitu loh Gar. Oh, Jadinya dari jualan. situ aku mungkin seorang anak memperhatikan orang tuanya Ya. berjualan, mungkin secara dia langsung Pengen juga jualan tertarik gitu. ya. Ya aku jadi mulai dari SD. Oh ya, SD. Pertama ini jiwa entrepreneurship-nya aku Wis. mulai menggebu-gebu. Menggebu-gebu. Iya. Pertama aku jualan keripik Madura Iya. di SD pas di Bali. Iya. Habis itu Oh ya, keripik Madura itu sehari kira-kira dapatnya berapa Dep? Kalau misalkan zaman-zaman SD lah. untuk pendapatannya itu aku waktu di SD tahun 2011 itu aku dapat 20.000 sehari rata-rata. Oh, 20.000. Lumayan lah. Oh, lumayan lah. Itu sekelas Siapa sih anak kecil yang Iya. nggak mau? 20.000 sih kalau misalkan di SD udah dapat banyak sih Dep. Gitu dah. Terus lanjut aku kan dari Bali itu pindah ke Madura. Iya. Jadi SD aku di Bali, Nah, SMP, SMA aku di Madura. ah. Nah di Madura itu aku SD dibully kan. Iya. Set lah pokoknya. Oke. Pengalaman yang menyedihkan. SD dibully, habis itu SMP dibully. Nah pas SMA ini, Ya, SMA itu aku mulai berkembang lah. kayak ada letukan dari hati gitu, kayak aku masa kayak gini terus sih gitu. Benar. Aku soalnya sempatnya kayak nggak mau sekolah gitu, kasihan ke orang tua gitu. Iya, benar. Jadi itu mungkin bisa jadi batu loncatannya aku buat membuktikan gitu. Iya. Membuktikannya mulai ya? Aku nyoba berjualan waktu itu. Oh, berjualan apa itu kalau bisa tahu? Pertama aku aku di Madura itu jualan Thai tea. Iya, Pertama Thai kali. tea. Habis itu yang kedua aku jual Thai tea, laku kan. Habis itu lumayan lancar lah gitu. Iya. Habis itu temanku tertarik juga. Iya. Aku merintis usaha angkringan. Angkringan. Ya habis itu Angkringan. temanku ada yang ngajak lagi usaha jeruk keras. Oh, gitu ya. Sebelum angkringan dan jeruk keras ini aku ada usaha sablon gelas, tapi nggak jalan. Kenapa gitu? Cuman dari satu orderan. Kendalanya itu aku gara-gara mungkin itu kan nyablon. Iya, Screen, nyablon. ada screen kayak gitu. Iya. Aku kurang skillnya di situ, kurang lah. Oh, iya. Akhirnya alhasil aku gak jalan lah itu, alatnya terbangkalai. Oh iya. Nah, gitu. Sorry dulu ya guys ya, kita memang View-nya agak berbeda ya Memang dari agak yang lain. beda. Karena kita sudah dengar kan ada suara motor, karena kita tuh memang konsepnya mau outdoor. Kita awalnya tuh memang kemarin itu syutingnya itu kemarin mau outdoor ya Dev ya. Iya, Tapi rencananya sebenarnya rencana kita itu nggak kayak gini. Cuman rencana kita tuh kemarin tuh awalnya kita mau syuting di kos dirimu ya Dev ya. Di kos rooftop. di rooftop ya Dev ya. Di kos di rooftopnya Deva. Jadi di kosnya Deva itu di atas itu ada rooftopnya, ada jadi Ya, enak lah. View-nya bisa senja-senja Ya gitu lah. begitulah. Kita maunya seperti itu sih awalnya, cuman karena Satu dan lain cuacanya hal juga. cuacanya nggak gini, Tidak kondusif. tidak mendukung juga kan, kemarin badai banget. Sekarang nih bulan apa sekarang Dep? Desember. Desember. Tahun baru. Desember mau tahun baru kan, musim penghujan.
Jadi macet terus banjir. Kemarin di kampus kemarin juga ada apa namanya? Pohon tumbang ya guys di kampus. Oh ya, BTW. Kemarin kita tuh sebenarnya kuliah di Politeknik Negeri Bali, jurusan Administrasi Niaga, prodi Bisnis Digital. Bisnis Digital. Jadi Gitu. kita buat podcast ini untuk project UAS dan memang kita nih mau buat podcast tampil beda juga ya, kita tampil ya. beda kita. Jadi gimana sih kan banyak tuh podcast yang di indoor gitu ya. Ya, di Nah, Indo. kita pengen tampil beda kayak podcast itu kan ngobrol. Ya, Ngobrol itu bisa di mana aja gitu. Ya, bisa di mana aja dan kita memilih tempat di Circle K dekat bandara. Apakah kalian tahu? Pastilah kalian tahu. Kalau misalkan kalian ke kampus dari Denpasar pasti kalian tahu di kiri jalan sebelum Nanti underpass. kita share location di deskripsi aja dah. Iya, Lama boleh. banget ini nanti. Iya, boleh juga. Kalau misalkan kayak gitu kalian kalau pengen nongkrong di sini boleh. Ajak aja kita yang penting ya. Jangan ngajak. Kalau nggak ngajak awas aja kalian ya. Nggak bercanda. Iya. Yang penting jalan kita podcast ini jalan dulu ya. Iya. Soalnya kemarin tuh hujan badai jadi nggak kondusif kita buat podcast di sini. Oh ya, Pusing. pengalaman kerjamu pas itu berarti kan kamu buat Taiti itu, terus angkringan. Berarti kan koneksi itu perlu ya. Koneksi itu Networking perlu, ya. bener networking. Berarti dalam dunia kerja tuh memang kita tuh harus perlu networking ya teman-teman. Bukan munafik ya. Karena networking itu penting. Kalau misalkan kalian kerja di suatu perusahaan tuh pasti adalah adalah seperti kayak apa namanya kayak kita tuh butuh networking kayak misalkan orang dalam lah istilahnya ya kalau Yeah. bisa istilah kasarnya ya Ya, orang apa ya? dalam. Relasi itu juga penting. Relasi itu penting buat menambah wawasan, terus pekerjaan, terus pengalaman kerja itu Betul. memang buat penting juga kalau misalkan kita mau ngelamar kerja itu juga penting. Kalau aku sih pengalaman kerja itu udah pernah awalnya sih aku mulai mau bekerja itu gara-gara ketemu Deva sih awal-awal karena Oh, kampus. gitu? Iya. Baru tahu aku ya. Oh iya. Wah. Iya, Dev. Aku jujur aku tuh Gue. aku tuh gini termotivasi untuk bekerja itu gara-gara Deva. Kayak awalnya kan Deva ketemu sama aku di Alfamart ya, Indomaret pertama kali banget kita ketemu udah ngobrolin tentang bisnis lah apalah gitu. Jadi aku dengar dari cerita Deva itu jujur aku ngiri. Nah dari ngiri itu aku tuh mulai termotivasi untuk buat mau kerja lah. Tapi pas itu memang first impression ya. First impression aku kerja pertama kali itu DW sangat menyedihkan sekali. Jadi aku tuh pernah DW di suatu travel ya lumayan sih, cuman agak crowded. Jadi kerjaku itu dulu mindahin barang gitu deh, koper gitu dari bandara langsung ke hotel. Jadi kayak travel ini tuh dia kayak belum terbiasa dengan pekerjaan ini. Kayak belum berpengalaman lah istilahnya kalau misalkan mindahin koper dari bandara langsung ke hotel. Nah itu agak sedikit crowded dan itu pengalaman terburuk saya pertama kali kerja. Tapi alhamdulillahnya dari fee-nya 300.000 per hari. Jadi siapa yang nggak mau sih 300.000 per hari walaupun overtime ya nggak apa-apa lah ya, dijalani aja walaupun besoknya langsung poyok semua ya. Drop langsung ngedrop, bener-bener drop. Pasti capek ya kalau. Iya pasti kalau capek. gitu Namanya juga cari kerja pasti capek ya. Tapi namanya pengalaman, kita nyari pengalaman kan perlu juga buat kita untuk di masa depan ya kan. 300.000 itu lumayan kalau misalkan kita tabung ya kan, ditabung terus kita buat istilahnya biar nggak
nyusahin orang tua lah. Betul. Kamu apa lagi Dev? Kira-kira Dev? Aku Nah, kalau itu yang di Madura ya. ya. Sekarang Pengalaman kerja kamu. Kalau aku di Bali sekarang pertama di Bali aku waktu itu sempat jual nasi goreng di kampus. Oh iya. Testing waktu itu. Oh iya. Nasi goreng. For your information, Deva waktu semester 1 dia karena dia dia pingin jualan. Masih ada jiwa. Ada jiwa-jiwa pengen jualan. Jadi kuliahnya keteteran, sering telat. Semester 1 benar-benar keteteran gitu Iya. aku. Soalnya bawa nasi goreng di Bali. Iya. Masak pagi-pagi. Masak pagi-pagi terus harusnya kelas jam 8 tapi dia berangkat jam 10. Maaf ya kalau ada dosen-dosen yang nonton. Iya, enggak apa-apa. Buat pengalaman kerja ya kan. Iya. Tapi ya namanya pengalaman ya kayak gitu deh. Apa tuh namanya? Terus aku habis jualan nasi goreng aku Iya. nyoba nih kayaknya kalau jualan sendiri itu bakal keteteran kayak Ya, gitu. benar. Nah di semester kedua itu aku nyoba daftar Gojek, Shopee. Nah yang keterima itu Gojek. Iya. Habis itu akhir-akhir ini aku sedang Kamu kerja ya sekarang? lagi kerja di BPS. Oh, di Badan BPS. Pusat Statistik Entry. Oh. Kontraknya 1 bulan kontrakan gitu. Oh, kontrak. Oke. Sih. Gimana kerjanya di sana? Jadi itu kayak ngentri data dari penduduk kayak misalnya di Tabanan, wilayah Tabanan, wilayah Denpasar, kayak pendapatannya berapa, jumlah keluarganya berapa, Iya. terus keluarganya ada yang di luar kota atau Iya. udah meninggal, Iya, masih benar. ada apa enggak gitu. Oh, Itu berarti sih, itu aja. lumayan lah buat nambah-nambah buat bekal kuliah. Dan BTW kamu kan juga nggak kos sendirian kan, buat bantu-bantu bayar kos gitu Ya, kan, lumayan biar kan ya ya. meringankan lah gitu. Iya, meringankan. Kenapa? Aku penasaran Gar, kenapa sih kamu kok semangat Kerja. gitu? Jadi gini deh, awalnya itu kan aku kan terinspirasi dari kamu nih. Setelah itu Selain aku. selain kamu ya, aku termotivasi tuh gara-gara gini deh. Aku kan selama kuliah nih kan, kita kan setiap semester kan pergantian semester kan kita libur sebulan lah. Nah, aku mikir kalau misalkan sebulan tuh kalau nggak ngapa-ngapain kan kayak wasting time ya jadinya ya. Kita nggak dapat apa-apa, cuman main-main berarti pengen doang. bermanfaat pas Iya, liburan. jadi pas mau liburan itu Iya sih. aku pengen bermanfaat banget, kayak misalkan kerja lah, dapat uang lah kayak gitu. Jadi aku tuh dari semester 1 kan aku liburan tuh deh. Liburan aku main game terus Kayak nggak tahu waktu gitu. iya nggak tahu waktu. Dan Sering tapi sih terjadi ya. tapi pas semester 1 liburan itu aku juga bantu kayak apa tuh namanya, orang tua aku kan punya usaha cukur rambut. Nah itu aku bantu juga tapi jarang. Tapi nah itulah, setelah itu semester 2 ini aku udah mulai berpikiran kan, kalau misalkan aku kayak gini terus kan jadinya nyusahin orang tua, terus nggak berkembang gitu. Dan sedangkan kita tuh di Poltek itu kan kita harus berkembang terus ya. Iya, ditentu. Kuliah tuh kita kan harus berkembang Ya. ya. Kita tuh di kampus itu diajarin untuk gimana sih caranya berpikir kritis gitu kan. Nah, mulai dari itu aku mulai kepikiran, waduh kalau misalkan liburan ini nggak ngapa-ngapain jadi wasting time, jadi rugi waktunya. Ya udahlah. Aku mulai saat itu dikasih tahu sama teman ini deh. Lagi-lagi networking kan. Networking itu sangat penting, guys. Dikasih tahu sama teman ada pembukaan pendaftaran Gojek nih. Gojek. Iya. Oh, iya. Kan kamu kan awalnya Sempet nawarin ke aku kayak apa tuh Tapi namanya? aku pas nawarin ke Tegar itu nggak tahu Tegarnya itu pengen banget apa enggak, tapi dia ngomongnya kayak masih kayak bingung gitu loh. Mau Iya, nggak ya benar-benar. gitu. Terus dia mungkin gara-gara temannya ada nawarin pembukaan, dia langsung. Iya, jadi semenjak saat itu aku langsung lah, waduh daripada nganggur aku daftar Gojek deh. Nah biasanya orang-orang ya karena mungkin aku juga doa ya Allah semoga apa tuh namanya, aku liburan ini
apa namanya, ada kegiatan lah, Ada faedah. ada faedahnya lah gitu kan. Aku udah doa, terus orang tua juga apa tuh namanya mendukung biar Support kamu. ya orang tua. Iya, alhamdulillah support orang tua. Mendukung biar apa tuh namanya, kamu tuh daripada diem di rumah mending kamu kerja apa ngapain gitu kan. Tapi sebelum nge-Gojek itu kamu perlu meyakinkan orang tua terlebih dahulu atau gimana kan? Kalau aku sebelum Atau nge-Gojek sih sebenarnya ya orang tua tuh sebelum aku nge-Gojek itu kayak takut sih deh, kayak misalkan kan nge-Gojek itu kan resikonya banyak ya. Kalau teman-teman tahu kan kita di jalanan itu kan kita kan nggak tahu kan ke depannya kalau misalkan istilahnya kecelakaan lah Ya, apalah pasti khawatir orang tua. Betul. Kan. Nah itu orang tua tuh awalnya kayak kurang setuju, cuman aku yakinkan lagi biar apa tuh namanya, masa iya aku gini terus, Bu Pak nggak mau berkembang gitu lah. Ya udahlah, ya udah akhirnya disupport sama orang tua. Aku masih ingat jadi Gojek itu kan juga butuh modal ya Dep ya. Ya, betul. Kita kan Lama-lama gitu ya. kita awal-awal kan butuh modal juga, kayak misalkan buat nyusuin pelanggan, customer itu kan kita juga butuh Kembali ya. modal. Nah, alhamdulillahnya orang tua support dan kasih modal, dan alhamdulillah juga apa namanya pendapatannya juga lumayan selama sebulan itu, selama liburan. Oh iya, sebelumnya pas pendaftaran deh. Jadi pendaftaran Gojek ini? iya pendaftaran Oke. Gojek. Gimana? Nah, kan pendaftaran Gojek nih gini, apa namanya? Kalau misalkan orang-orang lain daftar Gojek itu nunggunya sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, kalau kamu pas itu berapa bulan? Aku Daftarnya. waktu itu 3 bulan, ya betul 3 Nah, bulan. kan, 3 bulan, Deva 3 bulan. Nah, Itu pun aku udah penuh kayak udah nggak berharap lah gitu. Iya. Aku anaknya daftarnya Shopee dan Gojek. Ah. Aku udah nggak berharap 3 bulan. Tiba-tiba dipanggil. iya, Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya gitu. Deva daftar selama 3 bulan baru diterima ya. Kalau aku itu aku tuh mau liburan kan pas mau masuk. Hamin berapa gitu? Hamin seminggu kayaknya ya. Sebelum liburan hamin seminggu. Itu tuh aku tuh udah mau daftar Dev. Aku udah daftar Dev. Nah, setelah seminggu aku kaget tiba-tiba aku dipanggil Dev. Dari mana tuh, via mana? Jadi aku tuh Dipanggilannya? tiba-tiba tuh di SMS sama pihak Gojek, selamat Anda sudah tergabung jadi mitra gitu kan. Oh, yes. Alhamdulillah. Gimana perasaanmu saat itu? Senang banget ya. Karena gini loh. Kan daripada nganggur kita dapat uang kan. Siapa sih yang nggak mau uang gitu loh. Ya kan? Apalagi anak muda ya. Anak muda apalagi kan. Siapa sih yang nggak mau uang kan gitu. Nah, habis itu ya udahlah. Aku kerja. Habis kerja kan alhamdulillah uangnya di aku sendiri gitu loh Dep. Karena aku kan pernah dulu bantuin orang tua, kayak bantuin orang tua tuh kan, bantuin usaha bapakku tuh kan kayak apa namanya, kerja tuh kan kayak dibagi ya, nggak ya, karena dibagi itu aku kayak kok nggak full ya gitu ya. Iya, paham. Kan namanya anak muda kan semangat. Ya wajar Pasti, wajar sih kalau kerja pengen dapat full gitu kan. Nah karena itu aku Selalu merasa kurang. Iya, merasa kurang. Jadi seneng kan setelah sebulan, alhamdulillahnya itu. Tapi jujur deh, aku tuh kalau misalkan ngojek itu kurang konsisten. Oke. Konsisten. Jadi nggak konsisten gitu, kurang konsisten. Jadi apa namanya, hasilnya tuh kayak belum maksimal lah. Tapi alhamdulillah buat aku. Tunggu dulu. Seenggak maksimalnya kamu di Gojek ya? Iya, di Gojek. Khususnya dapat berapa sih gitu? Oh, kalau misalkan sehari itu ya, kalau misalkan kotor ya, kalau kotor mungkin 170-an apa 180-an, mungkin 200 mungkin bisa per hari. Rame. Nah, bersihnya mungkin kalau bersih 150 mungkin deh. Berarti Karena perlu juga ya hitung-hitungan iya, gitu ya? benar. Kita tuh kayak apa namanya? Kita tuh kan Gojek kan kita butuh modal juga. Kayak bensin, makan di jalan. Ya. Ya kan, kamu kan juga Gojek tuh. Betul. Ya bensin di jalan, Servis kendaraan. Nah kayak gitu tuh istilahnya dipotong buat kotorannya 50.000 begitu. Jadi hitung-hitungnya 150 bersih lah sehari.
Tapi selama sebulan itu aku jujur kurang maksimal. Mungkin kalau misalkan next liburan aku maksimalin. Itu harus kan. Iya. Jadi apa ya? Konsisten itu itu penting dan dalam bekerja. Kita apa ya? Ambil pelajaran dari yang kemarin kita nggak konsisten, besoknya kita harus konsisten. Iya. Buat apa? Biar meningkatkan apa ya? Meningkatkan penghasilan. Iya, juga. penghasilan, terus pengalaman juga. Jadi apa namanya? Tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Dan kalau misalkan kita kalau misalkan beneran di dunia kerja kayak perusahaan kan kita kan harus konsisten dan apa namanya? Disiplin juga perlu. Ya. Disiplin. Nah, kalau misalkan kita kan di perusahaan kan harus tertata rapi gitu. Aturan ini udah ada SOP-nya. Udah ada SOP-nya. Ya. Jadi kita memang harus benar-benar apa namanya? Disiplin dan itu juga melatih kalian kalau misalkan kerja harus disiplin. Nah, dan di Gojek itu kita diajarin juga secara langsung bukan marketing, communication. Ya, iya benar. Communication-nya ya. Iya, kayak benar. etikanya kita juga dalam bekerja gimana. Iya, benar. Bagaimana kita bisa membuat pelanggan itu puas, ya, kepuasan pelanggan. Ya, kepuasan pelanggan. Manajemen keuangan juga ya. secara tidak langsung kita benar. menerapkan itu ya. Menerapkan itu. Nah, dan lanjut kamu. Sebenarnya kalau kalian itu masih ragu gitu, ada dari faktor orang tua, dari gimana sih dunia kerja, kalau penasaran langsung terjun aja, coba aja segalanya, terus nanti setelah kalian terjun kalian bakal tahu kok. Gimana kalau salah itu wajar ya kan? Iya, salah wajar. Setelah itu kita pasti akan belajar dan kita akan mendapatkan passionnya kita nanti bakal nemuin sendiri. Iya benar. Kan kita kan masih muda itu kan kita masih mencari apa sih passion kita kan gitu kan. Jujur kalau misalkan kita kuliah ini kan jujur kayak nyari passion lah istilahnya dan memperluas wawasan. Jadi menurutku itu kuliah tuh buat memperluas wawasan, terus mencari relasi sama menemukan passion kita tuh apa. Gitu sih. Ya penting buat kalian yang yang nganggap pendidikan itu tidak penting itu salah sih. Salah men. Soalnya dari poin-poinnya yang kita dapat ya Dep ya. Kan kita kan udah yang pertama tadi 1 relasi itu penting. Ya. Yang kedua apa? Lalu untuk kalian yang masih ragu untuk bekerja di usia muda itu gak ada salahnya. Iya, gak ada salahnya. Gak ada salahnya kalian mencoba segala hal untuk menemukan apa yang kalian suka gitu. Benar. Menemukan apa yang kalian suka, soalnya itu bakal impact-nya, bakal kedepannya bakal berimpact gitu. Iya. Di usaha kalian di masa kerja itu bakal impact itu apa kan? Ya, impact itu kayak pengaruh. Ya, berpengaruh pada kita sendiri lah. Dan kita dari kerja di usia muda itu kita juga bisa berinvestasi. Ya, betul. Berinvestasi kayak kita kan dapat hasil nih. Kita dapat hasil di usia muda, kita investasikan buat di masa depan. Betul. Dan investasinya itu bukan cuma dalam segi finansial kan? Ya, benar. Itu juga dari pengetahuan kita. Bagaimana pengalamannya kita untuk nanti kan bakal ketemu, semakin kita ke atas kita bakal ketemu orang-orang yang lebih hebat dari kita. Gimana sih caranya kita berkomunikasinya itu? Iya, benar. Jadi penting sih kan. Iya. Terus apa lagi Dep? Selain relasi, terus tadi? Kalau mau mulai bekerja jangan takut-takut. Ya. Terus jangan lupa kalau misalkan kalian di usia muda jangan lupa berinvestasi. Terus apa lagi ya? Terus kayaknya itu aja sih ya. Kayaknya itu aja sih ya. Yang pertama buat kalian, kalau misalkan kalian mau masih di usia muda, jangan takut-takut untuk mencoba segala hal. Untuk itu
buat kita di masa depan juga loh, ini buat kita sendiri juga loh gitu. Kita mengingatkan buat teman-teman kalau misalkan kita tuh jangan takut-takut lah. Kita kan masa iya mau jadi beban keluarga terus ya kan Dep? Ya. Dan ngurangin tingkat pengangguran juga. Iya, pengangguran. Daripada kalian nganggur mending kalian kerja ya kan. Gitu sih. Ya, gitu aja sih Dep ya. Ya. Terus kalau hambatannya misalnya dari orang tua kan. Iya, benar. Masih bisa diyakinkan. Masih bisa diyakinkan. Negara bisa meyakinin orang tuanya. Iya. Gimana kamu meyakinin orang tuanya? Meyakinkan orang tuanya biar biar kita bisa berkembang, ya kan? Ya kan gitu aja sih. Mungkin buat kalian juga, mungkin ini out of topic ya. Apa tuh? Kalian jangan sampai kalian berjudi. Judi itu haram. Karena gini loh, aku lihat sekarang itu banyak anak muda itu nggak mau kerja, cuman pengen dapat uang. Oh, pengen dapat uang cepat. Ya, pengen dapat uang cepat yang banyak, terus nggak kerja. Jadi mereka itu terjun ke dunia judi. Waduh, karena ada temanku kayak gitu. Aduh. Apalagi sekarang kan. Jangan sampai lah. Apalagi sekarang kan habis Piala Dunia, lagi gencar-gencarnya judi. Lagi trending topik. Iya, trending topik kerja Piala Dunia itu judi. Jangan sampai ya kalian hindarilah judi ya. Poin yang terakhir, hindarilah judi. Jangan dekati judi karena judi itu sangat tidak menguntungkan bagi yang tidak profesional. Betul. Jadi kalau misalkan berjudi itu janganlah. Ya, janganlah ya. Jangan ya. Oke. Mungkin itu aja Dev ya untuk hari ini ya Dev ya. Ya. Mungkin next kita bakal banyak membahas topik-topik tentang anak muda ya, kayak investasi di masa muda. Yang barusan kita kan bekerja di usia muda dan banyak hal nanti bakal kita bahas di Nista Podcast. Jadi selanjutnya untuk kalian ya, kita harapkan kalian stay tune, tungguin kita di video kita selanjutnya. Oke. Ya, sekian dari aku Deva, aku Tegar. Terima kasih. Dadah.